selamat pagi anak bapak. Semangat pagi, Namo Buddhaya. Berjumpa lagi dengan Pak Toto. Kali ini Bapak Toto akan menyampaikan materi untuk selanjutnya. Kemarin kita kan sudah mempelajari mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita akan belajar mengenai materi yang selanjutnya. Namun sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan menanyakan bagaimana kabar anak Bapak di rumah. Nah, tentunya Bapak harapkan dan Bapak percaya anak Bapak di rumah sangat luar biasa. Nah, baik, anak Bapak di rumah silakan mempersiapkan diri, mempersiapkan alat tulisnya. Nah, karena pembelajaran daring akan kita mulai. Bapak akan menjelaskan dari rumah dan anak Bapak mendengarkan dari rumah dan memahami materi yang Bapak sampaikan. Oke, sudah siap anak Bapak? Oke, mari kita mulai. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Nah, kemarin kita sudah bahas mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Nah, di sini Bapak akan bahas mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana cara meringkas cerita. Nah, gitu ya. Kemudian nomor 3, apa itu teks lisan? Dan yang keempat yaitu kata penghubung. Kita bahas satu persatu. Kita bahas yang pertama dulu yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Di sini Bapak mempunyai sebuah cerita. Indahnya pertemanan. Nah, ya. Bapak akan bacakan, bermain bersama teman-teman merupakan kegiatan yang menyenangkan. Aku selalu bahagia bila bermain dengan teman-teman. Aku menyimpan banyak cerita saat bermain dengan mereka. Cerita-cerita itu tentang pengalaman kami saat bermain. Aku sayang teman-temanku. Aku pernah merusak ataupun mengambil mainan teman-temanku kalau aku memilih mainan baru. Aku mengizinkan temanku untuk memainkannya. Kami memperlihatkan rasa sayang dengan pinjam-meminjam mainan. Kami tidak pernah bertengkar saat bermain. Teman-temanku tidak pernah mengambil mainanku. Kalau tanpa sengaja mereka membawa mainanku, mereka akan mengembalikannya kepadaku. Itulah tandanya bahwa teman-temanku juga sayang kepadaku. Nah, itu adalah cerita tentang indahnya pertemanan. Di sini terdapat berapa paragraf anak Bapak? Iya, 3 paragraf, yaitu 1, 2, dan 3. Nah, bagaimana cara kita mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, kita cari di sini. Nah, ini adalah bagaimana cara kita akan menyampaikan. Nah, contoh gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Ini sesuai cerita yang tadi anak Bapak ya. Nah, paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Nah, tadi kan ada 3 paragraf. Nah, gagasan pokoknya yaitu bermain bersama teman-teman merupakan kegiatan yang menyenangkan. Nah, gagasan pendukungnya, aku selalu bahagia bila bermain dengan teman-teman. Ini gagasan pendukungnya ini Bapak tulis 1 ya anak Bapak ya. Karena di sini kalau saya tulis semua jadi banyak. Nah, makanya saya contohkan 1 saja. Kemudian paragraf kedua. Nah, itu gagasan pokoknya. Aku sayang teman-temanku. Nah, terus aku tidak pernah merusak ataupun mengambil mainan teman-temanku. Nah, ini merupakan gagasan pendukung dari paragraf kedua. Kemudian paragraf ketiga itu gagasan pokoknya, kami memperlihatkan rasa sayang dengan pinjam-meminjam mainan. Nah, ini merupakan gagasan pendukungnya yaitu kami tidak pernah bertengkar saat bermain. Nah, itu merupakan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, ini dimasukkan ke dalam tabel ini namanya tabel itu seperti ini.
Ini paragraf, gagasan pokok, dan gagasan pendukung. Nah Bapak, nah udah paham kan? Sama seperti peta pikiran, tapi peta pikiran kan dalam bentuk kayak kemarin itu kan, ada di tengah, kemudian samping. Sekarang dalam bentuk tabel, jadi semua ada rata ya. Kemudian yang ketiga yaitu langkah-langkah menulis teks lisan. Tadi kita sudah belajar mengenai bagaimana cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Sekarang kita akan bagaimana cara atau langkah-langkah menulis teks lisan. Yang pertama yaitu kita harus membaca teks dengan seksama. Kita harus membaca teks terlebih dahulu, jadi tahu ya alur ceritanya, bagaimana judulnya apa, kemudian gagasannya pokok apa, kemudian gagasan pendukungnya apa, inti-intinya apa, jadi anak tahu kalau kita membaca ya. Kemudian yang kedua, mencatat hal-hal penting dalam teks. Nah, setelah kita membaca, kita harus mencatat hal-hal yang terpenting dalam teks tersebut, jadi nanti enak pada saat kita meringkas ya. Nah, kemudian yang ketiga, tulis gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf. Nah ini yang paling penting, nah terpenting juga ya. Semuanya itu penting ya, yaitu kita pertama yaitu membaca teks, kemudian mencatat hal terpenting, kemudian yang ketiga tulis gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf. Nah itu adalah salah langkah-langkah menulis teks lisan. Nah selanjutnya yaitu teks lisan. Nah tadi kan ada langkah-langkah menulis teks lisan. Nah pengertian dari teks lisan tersebut tersendiri itu apa anak Bapak? Nah Bapak akan menjelaskan di sini. Oke. Nah, teks lisan adalah teks yang dibacakan secara langsung. Nah, kalau teks tertulis itu kan secara tulisan. Kalau teks lisan kita ngomong secara langsung. Nah, itu merupakan teks lisan ya, yang dibacakan secara langsung. Misalkan cerita yang dibacakan Bapak guru kemudian anak menjelaskan. Nah, itu merupakan contoh bagaimana cara teks lisan itu dibacakan atau didengarkan ya. Oke. Nah, cara menemukan teks lisan yaitu dengan cara menyimak atau mendengarkan dengan seksama. Tadi kalau misalkan Bapak menceritakan sesuatu, anak Bapak menyimaknya dengan baik, pasti anak Bapak gampang menulis teks lisannya secara langsung ya. Oke. Nah, selanjutnya yaitu kata atau kalimat penghubung. Nah, di sini Bapak akan menyontohkan kata atau kalimat penghubung. Misalkan di sini ada dan, tetapi, sedangkan, melainkan, maupun, namun, dan sebagainya. Nah, di sini akan Bapak contohkan bagaimana sih Pak kalimat penghubung itu. Nah, di sini contoh. Nah, misalkan di sini sebuah cerita ada ulos dapat bervariasi dalam hal motif, warna, nama, maupun kegunaan. Terus mana Bapak untuk kalimat penghubungnya? Ya ini loh, namun. Nah ini namun ini merupakan kata kalimat penghubung ya. Tidak namun aja, tapi di sini macam-macam. Ini Bapak tidak sebutkan satu persatu, jadi ini Bapak tulis di sini hanya sebagian saja. Oke, mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan mengenai materi tadi, mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Kemudian ada teks lisan, kemudian bagaimana cara meringkas, kemudian bagaimana cara kita memperhatikan tentang teks lisan tersebut. Nah itu tadi. Kemudian ada kalimat penghubung tadi anak Bapak ya. Nah demikian penjelasan dari Bapak. Semoga anak Bapak di rumah dapat mengerti, dapat memahami apa yang Bapak sampaikan, dan nantinya dapat atau bisa mengerjakan soal-soal yang Bapak berikan ke anak Bapak. Demikian satu pesan dari Bapak, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, tetap stay di rumah, jangan lupa bawa masker ya. Demikian, semoga dapat bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar. Oke, semangat pagi, Namo Buddhaya.